selamat malam, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita berjumpa di podcast pertama Cerita Untukmu bersama dengan saya Lentera yang akan menemani teman-teman dalam kurang lebih 15-20 menit ke depan. Dan pastinya saya nggak akan sendirian, saya akan ditemani oleh tamu spesial. Hai Mas Felix. Halo. Mas Felix hadir di sini teman-teman untuk menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita tentang mengubah hobi menjadi profesi. Nah, kabarnya Mas Felix sudah punya perusahaan yang berasal dari hobi Mas Felix sendiri loh. Keren banget ya teman-teman. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Mas Felix. Apa kabar Mas Felix? Baik. Thank you sudah diundang. Terima kasih juga karena sudah hadir di podcast Cerita Untukmu. Kalau boleh tahu Mas Felix ini asli dari Jogja atau dari mana nih Mas? Saya sebenarnya kelahiran Kalimantan, cuman ya kuliah ke Jogja. Setelah lulus kuliah pun akhirnya ya buka bisnis lah. Coba untuk buka bisnis dan akhirnya stay di sini sudah. Ya lumayan cukup lama sih. Cuman kayaknya udah kerasan di Jogja jadinya ya udahlah dilanjutin di Jogja aja gitu. Oke, betah ya Mas ya di Jogja ya. Boleh diceritain Mas, hobinya apa sih? Terus gimana ceritanya? Kok bisa hobi Mas Felix ini sekarang jadi profesi? Hobinya sebenarnya hobi umum sih, mancing. Mancing, cuman memang hobi ini mungkin langsung saya terusin lanjut cerita ya. Boleh. Jadi mancing ini saya sebenarnya diturunkan dari hobi bapak. Jadi bapak itu sering mancing dulu emang dan dari SD lah udah sering ikut bapak mancing. Cuman mancingnya dulu bapak di kolam. Bapak mancingnya di kolam. Sedangkan karena mungkin waktu itu saya masih muda banget ya, jadi kayak nggak asik nih kalau di kolam doang nih. Jadi saya mainnya ke laut, kalau mancing ke laut. Terus sampai kuliah itu masih sering mancing, cuman emang ketika pindah dari Kalimantan, dari Bontang terus ke Jogja, emang kan terus kawannya kan dikit banget ya, maksudnya teman-teman mancingnya dikit, harus masuk lagi komunitas mancing di sini, kenalan dan sebagainya. Jadi awal-awal kesini pun emang nggak terlalu banyak temen tuh, jadi mancing kadang ya berdua, kadang sendirian gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu sebenarnya nggak sengaja sih, karena gini, kebutuhan saya mancing itu kan saya mancing dengan umpan tiruan. Jadi bukan pakai cacing nih, bukan pakai udang hidup, itu nggak pakai pelet, nggak kayak gitu. Jadi saya mancing itu pakai umpan tiruan. Jadi masuknya itu kategorinya sport fishing. Kalau di Indonesia itu sebenarnya udah lama, cuma nggak terlalu booming. Kalau di Amerika itu booming banget, udah sejak lama banget. Jadi waktu itu kebutuhan saya terhadap umpan tiruan itu emang belum terpenuhi ceritanya. Jadi saya waktu itu karena ya dari sekolah tuh udah sering lah jualan sesuatu, ya sense of bisnisnya waktu itu muncul ketika tahu nih, oh saya waktu itu dapat supplier karena waktu itu kebutuhannya harus terpenuhi nih, saya mau cari umpan tiruan yang murah sehingga saya bisa beli dalam jumlah banyak, karena pemakaian saya satu kali trip mancing itu lumayan banyak lah, cukup banyak. Jadi ya kadang kalau trip-trip dekat itu 5-7 umpan tiruan hilang, entah itu nyangkut, entah itu dibawa ikan. Sedangkan satu umpan tiruan itu, atau kita sebut lure ya bahasa umumnya, itu harganya lumayan. Waktu itu di harga 60-70 ribu sampai 80 ribu lah. Jadi tinggal dikalikan lah, kalau misalnya harganya 70 ribu kali 5 aja udah 350 ribu satu kali mancing. Itu hanya umpan doang, belum kapal, belum yang lain. Jadi sehingga saya nyari nih supplier nih, mana ya supplier yang bisa kasih saya dengan kualitas yang sama tapi harga lebih murah, karena saya ngambil dengan jumlah yang banyak. Terus waktu itu
setelah barang datang saya iseng, karena saya tahu oh ini ternyata harga belinya itu cuma sekian, tapi di pasaran dengan produk yang sama, yang nggak sama persis ya, tapi mirip-mirip dengan kualitas yang mirip-mirip, itu harganya lumayan tinggi. Dan saya waktu itu coba jual dan diterima sama pasar. Jadi waktu itu karena saya dekat dengan teman-teman komunitas, jadi saya tahu juga siapa sih eh, di dalam komunitas ini reseller-reseller ini siapa, yang punya toko pancing itu siapa aja. Jadi saya tahu. Saya coba lempar ke mereka dan ternyata laku. Dan di saat yang sama, saya waktu itu baru lulus. Jadi ada kegalauan tuh waktu itu. Jadi saya sempat apply kerjaan ya ke Jakarta ya ke Surabaya, tapi kok nggak diterima-terima. Terus saya mikir, ini kalau dalam 2 bulan ke depan saya nggak terima kerja, saya udah harus gerak nih, ngelanjutin bisnis. Karena sebelumnya di masa kuliah saya pernah bisnis tapi kecil-kecilan, lah, nggak serius. Nah setelah lulus, emang saya mikir udah ini harus gerak, kalau enggak justru malah istilahnya apa ya, kita nggak ada kerjaan tapi hidup tetap jalan, kebutuhan tetap harus terpenuhi, ya pasti akan makan biaya. Jadi saya mikir udahlah ini saya kerjain langsung biar bisa menghasilkan ceritanya. Dan ternyata waktu itu memang gak diterima. Jadi sampai yang terakhir saya apply ke Kemenpora karena kebetulan saya juga ya hobi dengan olahraga, basket, ya volley saya juga bisa, tenis meja saya juga bisa. Saya mikir waktu itu Kemenpora lagi butuh lulusan komunikasi nih. Udahlah, saya apply, ternyata gak diterima. Ya udah, itu apply kerjaan paling terakhir sebelum saya memutuskan untuk ya udah saya berbisnis deh. Tuh, sampai akhirnya eh, saya benar-benar seriusin. Saya bilang ke orang tua saya waktu itu, ke ibu, karena untuk urusan bisnis dan sebagainya ibu lebih paham. Jadi saya bilang ke ibu, Bu, saya mau bisnis, hitungannya seperti ini. Nah, jadi waktu itu saya datang ke ibu bukan tanpa dasar. Jadi saya sudah punya istilahnya coretan lah, hitung-hitungan ketika saya mau berbisnis saya harus punya modal sekian, modal ini mau saya apakan untuk produk apa dengan harga jual berapa sehingga menghasilkan estimasi pendapatan berapa. Nah itu saya ngobrol sama ibu, saya coret-coret dan saya laksanakan tuh. Waktu itu di bulan Agustus. Di bulan September, Oktober itu barang yang pesanan pertama kali saya pesan dengan nama Exodus ya, itu sudah datang di bulan September akhir, Oktober sudah mulai jualan dan ternyata responnya bagus banget. Karena memang waktu itu di Indonesia belum banyak, sebenarnya ada cuma secara brand tidak kuat. Belum banyak yang bisa istilahnya apa ya, kalau kita orang branding tuh bilangnya gini, merek yang tertanam di kepala tiap-tiap pemancing. Nah, karena kebetulan saya lulusan komunikasi dan pernah belajar sedikit tentang branding dan marketing, saya terapkan tuh. Jadi bukan ujuk-ujuk ini ya, bukan ujuk-ujuk oh saya sehobi ini dan saya coba bikin bisnis dan sebagainya, tapi merupakan kombinasi dari segala hal. Ya saya kuliah di komunikasi, belajar marketing, belajar branding, saya coba terapkan. Saya suka berbisnis dari zaman SMA, saya terapkan juga. Saya suka mancing, ya saya terapkan di situ. Jadi dari kombinasi dari ketiganya menghasilkan perusahaan saya sampai saat ini. Jadi sebagai contoh misalnya, kita breakdown satu nih. Soal branding dan marketing. Ilmu yang saya dapat itu saya coba terapkan. Di sisi mana ya? Tetap di branding dan marketing. Bisnis, saya suka bisnis dari SMA, kayak gitu. Nah, hobi saya itu bagian penting juga di dalam situ. Saya suka dengan hobi mancing. Ilmunya saya bisa terapkan, bisa. Di mana? Di development produk, karena kita kan membuat produk. Jadi kesukaan saya, kecintaan saya terhadap dunia mancing, saya gali terus untuk bisa tahu, bisa dapat, oh apa sih yang dibutuhkan oleh pemancing. Karena
tanpa itu salah satu itu juga kayaknya nggak bakal jalan. Kalau kita marketing bagus, bisnisnya oke, tapi kita tidak bisa memenuhi pasar, kemauan pasar, ya juga nggak akan bisa. Tapi di sisi lain, kalau ada salah satunya juga yang kurang, ya akan pincang juga jadi. Jadi kalau saya flashback nih, kayaknya 3 itu yang paling penting. Kalau mau membuat atau mengubah hobi jadi profesi, karena saya ingat kata-katanya Panji Pragiwaksono. Dia sempat bilang kayak gini, kita dalam berkarir harus tahu maunya apa, harus tahu sukanya apa. Terus kedua, harus tahu bisanya apa. Karena kalau salah satunya ini pincang atau tidak terpenuhi, jalannya akan susah sekali. Sebagai contoh misalnya, saya punya temen yang dia dokter, tapi dia suka basket. Akhirnya dia kerja di sebuah klub basket di Jawa Timur. Dia jadi dokter tim, kayak gitu. Terus saya punya temen yang dia sukanya fotografi, videografi. Dia kerja di perusahaan BUMN di bagian PR, yang mana butuh hal-hal kayak gitu, publikasi dan sebagainya. Jadi dia bisa terapkan. Nah, 2 faktor itu memang penting banget yang dibilang sama Panji Pragiwaksono, yang mana kita harus sadar benar apa sih kesukaan kita. Habis itu apa sih kemampuan kita bisanya apa. Nah, itu jangan ada yang miss itu. Karena ketika kita suka sesuatu, terus aku suka banget nih, misalnya aku suka mancing nih, gini, oke lah, aku bikin brand misalnya, sebuah brand mancing. Mungkin terlalu ini ya, apa ya, contoh basket misalnya, katakanlah basket ya. Oh, saya suka basket tapi saya nggak bisa apa-apa, yang nggak akan dipakai. Suka doang dan nggak bisa apa-apa, nggak akan dipakai. Atau misalnya kamu bisa sesuatu tapi kamu nggak tahu sukanya apa, sehingga kamu kayak ya udah jadi robot doang. Paham nggak ya yang aku sebut robot, yang saya sebut robot? Jadi kayak ya udah bisanya ini itu, tapi ya kayak tidak ada soulnya di dalam kita bekerja gitu. Jadi itu penting sekali. Mungkin itu aja ya. Berarti artinya sebenarnya Mas Felix ini gak cuman setelah selesai kuliah terus langsung mikirin mau profesi apa, tapi memang bakat berbisnis memang sudah dari dulu ya Mas ya? Ya kalau dibilang seperti itu ya kayak gitu memang. Jadi penting banget ketika kita ini buat ini ya teman-teman yang mau berbisnis atau gimana, sense of business itu penting banget. Karena jujur sampai sekarang saya juga masih belajar soal itu. Jadi mungkin karena jam terbang kali ya, kita butuh jam terbang tinggi. Saya juga baru berbisnis juga berapa tahun, tapi sense of business tuh bagaimana kita bisa ngelihat peluang misalnya dalam sebuah bisnis. Oh, nanti bisa jadi ini bisa jadi ini bisa diginiin, ini bisa jadi peluang yang bagus. Nah, yang kayak gitu-gitu itu tidak bisa diajarkan, tapi itu akan lahir dari jam terbang. Saya pun kadang masih nemu kebuntuan dalam berbisnis gitu, kadang buntu nih, nggak bisa ini kayak mana ya, di ini kayak mana gitu. Makanya kadang kita perlu istilahnya mentor lah untuk ngebukakan itu mata, apa, ngebukakan vision bahwa oh ini tuh bisa diginiin loh, oh ini bisa diginiin. Kadang kita juga istilahnya blind, buta lah, nggak bisa ngeliat yang gitu. Jadi di sisi lain memang benar, karena saya dari sekolah dulu saya jualan kaos. Jadi saya tahu sekolah saya tuh ini kalau lagi basket supporterannya itu gila-gilaan, dan mereka mau spend berapapun untuk ngedukung timnya, tim sekolahnya. Jadi saya waktu kadang lihat peluang itu, saya mikir kondisinya waktu itu ada anak seangkatan saya itu jualan kaos, tapi kaosnya jelek banget.
ditaruh di koperasi karena nggak laku. Jadi masih sisa numpuk di koperasi itu. terus saya mikir, kok ini numpuk di koperasi ya, kok nggak ada yang beli, kenapa? Terus saya iseng, karena yang jaga koperasi waktu itu teman saya juga, teman sekelas. Coba tak buka ya, kaosnya tak buka, tak pegang, kok jelek dan sebagainya. Saya mikir di 2 sampai 1 bulan ke depan tuh akan ada event basket waktu itu. Sehingga saya mikir, oh ini harus cepet nih bikin desain, cari vendor, pastikan kualitasnya bagus. Dari desain oke, dari kualitas baju kaos juga oke. Saya bikin dan waktu itu 400 sampai 500 potong saya jual. Nah, itu yang mungkin istilahnya apa ya, uang yang lumayan serius lah waktu itu untuk anak sekolahan ya. Karena sebelumnya memang saya udah sempet jualan. Kalau tahu dulu ada flash disk yang gambarnya bentuknya aneh-aneh, ada yang bentuk bola, bentuk Hello Kitty, iya, ya. iya. Betul, Kayak gitu-gitu. Itu saya sempat jualan juga. Dulu sempat rame jersey bola KW Thailand grade AAA gitu, saya juga sempat jualan itu. Cuman akhirnya duit yang paling gede akhirnya jatuhnya di kaos. Oke. Mas, kan kadang orang mikir enak banget sih punya profesi yang dari hobi sendiri gitu. Kadang orang mikir senengnya aja gitu ya melihatnya gitu. Tapi saya yakin pasti ada dukanya juga nih Mas. Apa sih suka dukanya Mas ketika menjadikan hobi ini menjadi profesinya Mas Fel? Sebenarnya kalau dibilang ada dukanya ada, cuman saya ngerasa lebih banyak sukanya karena apapun yang saya kerjakan di kerjaan saya itu adalah hal yang saya sukai. Sehingga ketika kita suka dengan sesuatu, kita mengerjakannya tidak merasa terlalu berat. Berat ya berat, cuma kita ngerasa itu tidak terlalu berat karena senang ngerjain itu. Tapi satu hal yang saya notice adalah gini. Dulu kalau saya mancing, ini sebelum punya perusahaan ini ya. Sebelum saya mau mancing, saya tuh excited banget. Jadi misalnya saya ke mana mancing, misalnya ke pulau apa gitu mancing. Saya excited banget tuh mancing. Tapi kalau sekarang setelah sudah punya perusahaan ini, saya mancing iya, tapi saya sambil tes produk. Oke. Jadi sekalian tuh. Jadi kadang ada fase di mana aduh kok harus tes produk nih, padahal aku pengen mancing ini mau refreshing ceritanya nih. Sambil refreshing, have fun, tapi masih ada beban kerja nih untuk testing produk. Kalau dibilang memberatkan, enggak juga, karena saya tetap fun ngejalannya. Tapi terus kemudian ada perubahan rasa yang saya rasakan gitu. Di mana saya sebelumnya, aku mau have fun aja. Saya nggak perlu pusingin, oh saya harus pakai produk ini, produk tertentu dan sebagainya. Nggak boleh pakai brand ini, nggak boleh pakai brand ini dan sebagainya. Tapi ketika saya sudah punya perusahaan, saya harus pakai brand saya sendiri untuk membuktikan bahwa memang brand ini layak di pasaran gitu. Itu sih yang paling kentara yang saya rasakan untuk itu sekarang. Ada tips, trik atau pesan nggak sih Mas untuk teman-teman yang punya hobi gitu ya, tapi ingin menjadikan hobi itu sebagai profesinya mereka? Oke, mungkin di tiap hobi beda-beda ya. Cuman ini yang paling kunci kalau menurut saya. Kalau untuk di dunia mancing, mungkin tidak di semua hobi kayak gini. Cuma di dunia mancing itu sebenarnya kuncinya adalah di komunitas. Ketika kita sudah tahu market kita ini siapa, kita akan lebih mudah ngejualnya. Contoh misalnya, sebelum saya mau mulai ini, saya sudah tahu, oh saya akan jual produk ini ke orang model seperti ini, dengan profil seperti ini. Contoh misalnya, oh dengan penghasilan seperti ini, profesinya apa, dia mancing, gaya mancingnya seperti apa. Maksudnya gaya mancing di sini adalah, oh dia kalau mancing seharian penuh, apa cuma 4 jam doang atau gimana. Karena kita bisa baca karakter si pemancing itu sendiri. Dan kita mau targetin komunitas yang kayak mana, seperti apa gitu. Nah itu sangat membantu karena bisnis, tapi kalau kita belum tahu target marketnya, ya itu akan jadi malapetaka juga ya. Jadi kita harus benar-benar tahu nih target market kita siapa. Itu yang paling penting. Nah setelah itu tinggal
kekuatan kita untuk kemampuan kita untuk mendengarkan mereka sih yang penting kedua ya. Jadi kita mendengarkan nih mereka maunya apa sih, gitu loh. Mereka maunya apa, yang mereka butuhkan apa, yang kayak mana, produk yang kayak mana, dengan spesifikasi seperti apa, dengan panjang berapa misalnya, dengan berat berapa, dengan warna apa, dengan bentuk yang seperti apa. Nah kita harus pinter-pinter tuh mendengarkan yang kayak gitu, karena ya seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau secara produk kita tidak bisa penuhi kemauan mereka ya nggak akan dibeli juga gitu. Karena ini bukan komoditi ya, maksudnya yang kayak misalnya air, ya udah air aja misalnya, meskipun kalau di breakdown lagi sebenarnya air ada banyak tuh yang kayak gitu-gitu maksudnya. Karena semakin produk ini dicari itu akan semakin mudah, sehingga kita gimana caranya membuat si produk ini bisa dicari dengan kita kasih ini produk yang memang bisa memenuhi kebutuhan mereka, tanpa kita bilang oh ini produk bisa memenuhi kebutuhan kalian loh, tapi tanpa mereka kita kasih tahu seperti itu, hanya dengan melihat video. Misalnya sekarang YouTube kan ini banget ya, YouTube kan wah gila-gilaan nih video di YouTube nih, itu mereka sudah bisa memutuskan bahwa oh ternyata dengan pakai umpan seperti ini, dengan spot mancing seperti ini, dengan ikan seperti ini ternyata amisan banget ya. Kami sering bilangnya amisan, itu adalah terminologi untuk umpan tiruan yang ampuh banget ceritanya. Banyak angkat ikan. Iya, gitu ya. banyak dapat ikan. Kami sebutnya amisan, gacor gitu. Oke, Mas Felix, berarti perusahaannya itu bergerak di bidang alat pancing gitu ya? Ya. Kalau boleh tahu nama perusahaannya apa sih, Mas? Kalau nama perusahaannya namanya Beluga Group. Cuman secara resmi, secara legal terdaftar sebagai PT Beluga Kreatif Indonesia. Jadi Beluga Group sendiri itu menaungi beberapa brand. Salah satunya Exodus yang sudah jalan ini hampir 4 tahun ya. Mau 4 tahun. Terus tahun depan kami akan launching beberapa brand. Karena emang fokus kami bukan hanya providing teman-teman pemancing ini di kalangan menengah aja. Jadi kami berencana untuk bisa provide di berbagai segmen. Jadi di tengah juga ada, di kalangan menengah ke atas ada, menengah ke bawah juga ada. Jadi kami mencoba untuk bisa provide ke teman-teman pemancing gitu. Oke. Kalau mau beli produknya kemana tuh, Mas? Untuk saat ini kami untuk retail, kami juga punya official account di official store di Tokopedia dan Shopee. Tapi kami juga bekerja sama dengan banyak toko pancing dari Aceh sampai Papua juga sudah ada. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet dan sebagainya, tinggal ke Tokopedia atau Shopee. Tapi kalau punya kesempatan untuk datang ke toko pancing, itu juga ada. Tapi memang tidak di semua toko pancing ada ya, hanya di beberapa toko pancing. Di Aceh kami punya reseller, Bukit Tinggi ada, di Tangerang ada, Jakarta ada, Yogyakarta ada, Malang ada, Surabaya ada, Kalimantan ada, Pontianak, Bontang, Samarinda, Balikpapan ada, terus di Sulawesi juga ada. Jadi ya lumayan banyak, dari Papua juga ada, Ternate ada, gitu. Seluruh Indonesia ya, Mas Ya, ya? hampir semuanya ya. Ya sebenarnya di kota-kota yang punya laut atau punya perairan, sungai, danau yang potensi ikannya, potensi tangkapan ikannya oke. Biasanya banyak gitu pemancingnya, sehingga permintaan atau demand terhadap produk-produk pancing juga pastinya sejalan lurus ya, sebanding lurus gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin suka pancing, bisa langsung dicari aja, siapa tahu tertarik dengan produk yang dimiliki oleh Mas Felix. Nanti tinggal cari aja, berarti Exodus Fishing ya, Mas Felix ya? Di Tokopedia Exodus Fishing, di Shopee Exodus Fishing.
atau cek Instagramnya exodus.fishing. Oke, thank you Mas Felix, terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, itu obrolan kita bersama dengan Mas Felix tentang bagaimana sih mengubah hobi menjadi profesi. Seru banget, gak sadar waktu telah menunjukkan lebih dari 10 menit. Sorry nih teman-teman karena waktunya overtime, tapi saya rasa apa yang kita obrolin kali ini akan sangat berguna bagi teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman mau mengubah hobi menjadi profesi, teman-teman harus tahu dulu sukanya apa, terus kemampuan apa yang teman-teman miliki, supaya nanti itu bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan kemampuan teman-teman selanjutnya. Saya rasa cukup sekian obrolan kita dengan Mas Felix di Cerita Untukmu. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya Lantera dan Mas Felix, kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.